Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Adventus kedua berdasarkan Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 18. Persiapkanlah jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selama kurang lebih 300 tahun, orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan di Irlandia Utara hidup dalam kebencian dan saling menyerang satu sama lain. Tetapi kemudian perlahan-lahan mereka mulai bertobat dan tidak lagi melihat apa yang sudah terjadi pada masa lampau, tetapi apa yang bisa dibuat pada masa yang akan datang. Salah seorang dari mereka yang bertobat itu adalah Shane O'Doherty. 20 tahun sebelumnya, dia dipenjarakan karena mengirimkan bom di dalam sebuah bingkisan. Ketika bungkusan itu dibuka, ada 14 orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat ledakan bom tersebut. Ketika diadili, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang menjadi saksi kebrutalannya. Di dalam pengadilan itu, dia mulai bertobat setelah mendengarkan kesaksian orang-orang yang menyatakan betapa jahat perbuatan tersebut. Tetapi pertobatannya berlanjut ketika dia masuk penjara, karena di sana dia mempunyai banyak waktu untuk merenungkan isi kitab suci. Dengan membaca kitab suci, dia akhirnya memutuskan untuk mencintai dan mengubah hidupnya. Maka setelah menyelesaikan 20 tahun hukuman penjara, dia membangun masa depan baru bagi Irlandia. Irlandia yang tidak lagi membunuh satu sama lain, melainkan Irlandia yang bersaudara. Kendati hidupnya terancam oleh sahabat-sahabat lamanya yang belum berubah, dia tidak takut. Di dalam hatinya dia berkata, "Saya percaya bahwa saya bisa membuat perbedaan dengan berbicara tentang damai." Berkat usahanya yang tidak kenal lelah itu, akhirnya perdamaian di Irlandia Utara antara kelompok Katolik dan Protestan bisa tercapai, dan kini mereka hidup dalam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, usaha yang tidak kenal lelah dari Shane O'Doherty yang menyerukan perdamaian akhirnya membuahkan hasil, yakni terciptanya perdamaian di Irlandia Utara. Hal yang kurang lebih sama terjadi dalam Injil hari ini. Dalam Injil hari ini, Nabi terakhir dari Perjanjian Lama, yakni Yohanes Pembaptis, dengan tidak kenal lelah menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ketika Yohanes menyerukan supaya mereka memberi diri dibaptis, maka yang dimaksudkannya adalah bahwa mereka harus menerima pembaptisan sebagai tanda pertobatan. Pada masa itu, pembaptisan selalu disertai dengan pengakuan. Dalam tradisi orang-orang Yahudi, pengakuan harus dilakukan kepada 3 orang berbeda. Pertama, orang itu harus mengakui kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini, pengakuan berarti bahwa dia harus mengakui dan menerima kesalahan yang telah diperbuatnya. Kedua, dia mengaku kesalahan itu kepada orang yang kepadanya dia telah berbuat salah. Hal ini sangat penting karena tidak ada gunanya mengakui kesalahan kepada Tuhan tanpa mengakui kesalahan itu kepada orang yang telah dirugikan. Dan ketiga,
Dia harus mengakui kesalahannya itu kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mengampuni kesalahan. Tetapi pengampunan itu bisa diperoleh apabila manusia dengan rendah hati mau mengakui kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pesan Yohanes Pembaptis mengundang kita untuk mengakui dosa-dosa kita, untuk berbalik dari kesalahan-kesalahan kita, untuk menerima pengampunan dari Allah sendiri. Ada dua alasan mengapa kadang-kadang kita gagal menerima pengampunan dari Allah. Pertama, kita tidak mau bertobat, dan kedua, kita tidak mau memaafkan orang lain. Yesus berbicara dengan jelas dalam Matius bab 16 ayat 14-15. Karena apabila engkau mengampuni saudara yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi apabila engkau tidak mengampuni kesalahan saudaramu, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah upaya-upaya yang hendaknya kita lakukan selama masa Adventus ini dalam rangka menyiapkan jalan bagi Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Semoga firman Tuhan dalam Injil hari ini memberikan inspirasi bagi kita agar kita mampu menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan melakukan pertobatan yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.